biasa, hari ini di sebuah tempat yang bernama Prospero, kita ada di tempat ini dan kita sedang bersama-sama untuk mendapatkan renungan yang akan memberkati kita. Pena, pesan bermakna yang akan memberkati kita senantiasa. Ada satu hal yang harus kita akan renungkan, yang harus kita pahami. Di tengah-tengah pandemi corona yang mewabah di seluruh dunia ini, ada begitu banyak hal yang mengubah pola hidup manusia. Yang tadinya pola hidupnya sembarangan, hari ini cukup higienis. Kemana-mana bawa sanitizer untuk cuci tangan, ataupun kita mencuci tangan pakai deterjen, pakai sabun. Dan kemana-mana harus pakai masker. Ternyata virus ini bukan berarti sekedar sebuah bencana. Ya, memang ini bencana. Tapi ada satu hal yang akan mengubahkan pola kehidupan manusia di dalam kehidupan kita. Karena di tengah-tengah pandemi corona ini kita tidak lagi tetap atau murung dalam duka karena situasi. Tapi mari kita bangkit, kita berdoa supaya pandemi ini segera selesai dan tidak lagi berkepanjangan. Namun terlepas dari itu semua, ada sesuatu yang harus kita mengerti, bahwa Tuhan itu punya perencanaan yang luar biasa. Seringkali kita yang mengaku sudah sehat, kita berkata bahwa aku sudah bebas, gak ada virus corona. Belum tentu. Karena virus ini hanya bisa sampai hari ini, hanya imun yang ada dalam tubuh kita yang mampu mengalahkan. Yang berarti begini, tubuh kita orang sehat belum tentu bebas dari virus. Jangan-jangan kita ada virus, tapi karena imun kita kuat dan mampu mengalahkan virus corona itu. Oke, kita terlepas dari itu semua, ada satu hal yang harus kita mengerti, yang akan kita pahami bersama-sama. Di dalam Ulangan 8, pasal 8, saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup, dikatakan firman, dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ada pesan disampaikan kepada bangsa Israel. Segenap perintah ini kusampaikan kepadamu hari ini. Ya, berarti begini, virus ini ada bukan berarti tanpa sebab. Pasti saya yakin ada seizin Tuhan. Ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan haruslah kamu lakukan dengan setia. Pemerintah memberikan arahan, medis memberikan arahan kepada kita supaya kita melakukan itu semua. Cuci tangan, pakai masker. Pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini yang akan memberikan arahan kepada setiap kita. Tuhan bisa memberikan perintahnya lewat para pemerintah, petinggi, atau orang-orang yang di atas kita, yang memerintah kita, yang memimpin kita di negara ini. Dikatakan haruslah kamu lakukan dengan setia, lakukan dengan baik. Jangan sembrono. Banyak orang yang sembrono, aku sehat, aku tidak akan terkena virus karena Tuhan berkuasa. Pada akhirnya, hari ini saya melihat banyak orang di beberapa negara yang merasa bangga, hidupnya katanya sudah dalam kondisi Tuhan itu melindungi, pada akhirnya dia mati terkena virus corona. Tapi kita harus belajar taat, tidak boleh sembarangan. Ayat kedua dalam Ulangan 8, ingatlah kepada seluruh perjalanan kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan 40 tahun. Apakah itu kesalahannya? Ya. Tetapi itu juga kehendak Tuhan. Di mana kehendak Tuhannya? Dikatakan ingatlah kepada seluruh perjalanan kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu dengan maksud. Mari kita perhatikan. 40 tahun adalah kehendak Tuhan dengan maksud adalah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Saya yakin dan percaya virus ini ada atas kehendak Tuhan, supaya orang-orang yang merasa bangga, orang-orang yang sombong, yang sudah diberkati mungkin kekayaan dan kepintaran kita merasa hebat. Hari ini kita buktikan dan virus sekecil itu kita tidak berdaya. Apa yang dapat kita banggakan hari ini? Jelas firman Tuhan, untuk merendahkan hatimu dan mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak.
virus corona ini membawa dampak besar. Ada roh ketakutan dan kematian yang begitu luar biasa mewabah ke seluruh dunia. Banyak orang yang menjadi takut. Tetapi satu hal yang harus kita pelajari, bahwa virus ini ada dengan maksud dan tujuan yang Tuhan izinkan adalah supaya kesombongan kita direndahkan oleh Tuhan. Dan kita sadar, apapun yang engkau miliki tidak akan mampu mengalahkan virus ini. Karena virus ini sampai detik ini hanya bisa dikalahkan dengan imun yang ada dalam tubuh kita. Kita tidak bisa bangga dengan apa yang kita miliki. Tetapi percayalah bersama Tuhan, kita bisa ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, membiarkan engkau makan mana yang tidak kau kenal, yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Apa yang dapat kita andalkan? Kekayaan, kepandaian, kepintaran, kehebatanmu? Tidak ada artinya dengan virus yang sekecil itu, kecuali kita mengandalkan Tuhan. Ayat keempat, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Yang luar biasanya bangsa Israel dikatakan pakaiannya tidak menjadi buruk dan kakimu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Luar biasa, ini mujizat yang sungguh luar biasa. Kakinya tidak bengkak selama 40 tahun berjalan di tengah padang gurun. Saya yakin dan percaya setiap orang yang mau mematuhi pemerintah sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan untuk menata kehidupan di bangsa ini, dan kita mengandalkan Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, ayat kelima, maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang yang mengajari anaknya. Mari saya mengajak setiap kita, para pendengar ataupun kita yang melihat pena pesan bermakna ini, kita belajar jangan mengabaikan pesan pemerintah. Jangan mengabaikan apa yang disampaikan pemerintah. Ketika ada PSBB, ayo kita jaga. Pemerintah mengatakan jangan kita kemana-mana, ayo kita jaga dengan baik. Jaga jarak, jaga dengan pakai masker, pakai. Cuci tangan, cuci tangan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di bumi ini. Ikuti mereka, taati mereka. Tuhan sedang merendahkan hati kita. Tuhan sedang berbicara kepada kita, supaya kita mengenal siapa itu Tuhan dalam hidup kita. Percayalah, tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Dan percayalah, apapun yang terjadi di bumi ini, semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Itulah pesan yang sangat luar biasa, yang harus kita kenali dengan baik. Sebab Tuhan mengasihimu, lakukan dengan baik. Karena Tuhan mau kita merendahkan hati, kita mengenal Dia, dan kita belajar semakin hari semakin kenal Tuhan di dalam hidup kita. Pena, pesan bermakna yang hari ini kita sampaikan, biarlah ini memberkati kita semua dan membangun hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.